Shalom, Bapak Ibu di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Saudaraku, selamat datang dan bergabung mendengarkan kembali renungan yang saya sharingkan lewat pelayanan His Partner Channel Ministry. Lewat channel YouTube ini, kiranya boleh subscribe channel ini, memberikan support, komentar, pertanyaan, dan sharingan kepada orang-orang lain, supaya banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, apakah Anda pernah bersumpah? Saya yakin setiap kita pernah bersumpah. Mungkin waktu kita kecil, waktu kita SMP, SMA, kuliah, kita bisa dengan yakin berkata sumpah, sumpah, dan sebagainya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Tetapi juga di sisi yang lain, ada banyak hal-hal yang sifatnya hoax, misinformasi. Kemudian public figure dengan mudah mengucapkan sesuatu, sumpah atau janji, tapi kemudian tidak lama kemudian mengingkarinya. Contoh yang paling sering kita lihat adalah soal sumpah mereka tidak akan korupsi, tetapi setelah sekian lama kemudian tertangkap tangan mereka korupsi. Masalahnya adalah begini saudara, kita hidup dalam budaya di mana sebuah perkataan itu seringkali kehilangan bobot dan nilai kebenarannya. Seringkali ucapan tidak lagi mewakili isi hati yang sebenarnya. Dan Yesus dalam khotbah di bukit berbicara secara langsung tentang masalah ini. Dia memberikan satu standar yang radikal bagi pengikut-pengikutnya. Dan kita sebagai pengikut Kristus dipanggil menjadi orang yang bisa berkata-kata dipercaya sepenuhnya. Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Sehingga hidup kita boleh memancarkan integritas kerajaan Allah. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat berkat yang kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Berkatilah terus kehidupan kami, berkatilah firman yang kami akan sama-sama renungkan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ambil dari Matius 5 ayat 33 hingga 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, dan engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, di dalam hal ini kita melihat ada sebuah praktek keagamaan yang dipelintir oleh orang-orang pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini adalah sebuah tradisi yang Yesus kutip, saudara. Dalam kitab Bilangan 30 ayat yang kedua, bila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, jika ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, harus ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tapi para ahli Taurat, orang Farisi, telah memelintir maksud Tuhan di situ. Mereka menciptakan sebuah hierarki sumpah. Sumpah demi Allah, sumpah demi bait Allah, sumpah demi emas bait Allah. Itu adalah hal yang mereka bikin susunan-susunan sendiri. Dianggap kurang mengikat kalau sumpah demi emas bait Allah dibandingkan dengan sumpah demi nama Tuhan Allah. Inilah legalisme yang mencari celah. So, apa hubungannya dengan kita? Kita harus bisa membedakan antara janji yang sungguh-sungguh dengan janji yang basa-basi. Kita jujur, bukan cuma di kantor, di gereja, di mana-mana. Tidak boleh menetapkan standar ganda. Dan Tuhan berkata begini, larangan yang radikal. Janganlah sekali-kali bersumpah. So, satu hal yang sangat serius sekali. Yesus melarang penggunaan sumpah untuk mengukuhkan kebenaran. Kalau kita perhatikan orang-orang yang bilang bersumpah, kita kadang-kadang kan malah meragukan, bukan? Jangan-jangan yang kita ngomong, yang orang ngomong adalah hal-hal yang tidak benar, sehingga dia harus berkata bahwa aku bersumpah, sumpah, dan sebagainya. Alasannya adalah apa? Segala sesuatu yang kita gunakan untuk bersumpah, demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepala kita, bahkan kata Tuhan Yesus, semua adalah milik Tuhan. Ketika kita bersumpah demi hal ini, kita sebenarnya bersumpah demi nama Tuhan yang empunya segala-galanya. Intinya adalah bukan pada kata-kata sumpahnya, tapi pada hati yang tidak jujur, yang membutuhkan penguat di luar perkataan biasa. Justru sometimes sumpah mengungkapkan kejujuran untuk tidak jujur. Dan intinya saudara, Tuhan berkata begini, ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, ada beberapa kebenaran yang menarik sekali kalau kita renungkan dari bagian ini. Ucapan yang sederhana dan lugas, saudara, sebetulnya. Kalau ia bilang iya, tidak bilang tidak. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita hidup transparan, jelas. Perkataan itu mencerminkan apa yang diisi hati kita. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Saudara, sumber integritas dari Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan bilang begini? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena iblis adalah bapa pendusta.
Saudara bisa dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Allah menghargai integritas ucapan kita sebagai ciri dasar warga kerajaan sorga. Masalahnya begini, kecenderungan manusia untuk memelintir kebenaran, mencari celah dengan cara yang tidak jujur, dan memberikan satu label sumpah. Jadi kadang-kadang saudara, sumpah justru menjadi mengungkap masalah yang lebih dalam, hati yang cenderung tidak jujur. Saudara, ketidakjujuran berasal dari sifat si jahat yang berusaha memisahkan ucapan kebenaran. Dan orang tidak suka kebenaran, orang tidak suka kejujuran. Orang berusaha untuk menutupi itu semua. Saudara, waktu kita menjadi orang percaya, integritas ucapan kita dalam bentuk ibadah dan kesaksian yang kuat di dalam dunia yang saat ini terjadi. Apakah Anda berintegritas? Saudara, bagaimana kita melakukannya? Bukankah hal yang sangat sulit sekali, bukan? Kita kadang-kadang tahu sebuah kebenaran, kita berkata benar, tetapi kita perlu memberikan label sumpah. Mari kita belajar, saudara. Kita belajar untuk berkata apa adanya. Minta Roh Kudus mengubah hati kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Mintalah Roh Kudus agar setiap hari membentuk hati kita, membentuk pikiran kita selaras dengan kebenaran, sehingga ucapan kita mengalir secara natural dari hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Minta tolong Roh Kudus, saudara, sehingga tidak perlu sedikit-sedikit bersumpah. Tapi kita belajar untuk mulai dari area yang kecil-kecil, area-area yang aman. Katakan ya, bilang iya, tidak ya tidak. Misal begini, kalau orang bertanya, yuk kapan kita ketemu? Daripada kita bilang, iya kapan-kapan, artinya kapan-kapan tidak jelas begitu, atau janji-janji surga. Mendingan kita bilang bahwa aku lihat jadwal kau dulu ya, besok siang aku kabari lagi untuk tanggal yang pasti. Sebuah hal yang lebih positif daripada sekedar kalau sama dia mah pasti ngomongnya janji surga doang gitu ya. Belajar dari hal yang kecil. Proses belajar, saudara. Janji kepada anak kita, janji kepada istri kita, mulai dari hal yang kecil. Bisakah kita menepatinya meskipun tidak mudah? Mulai dari hal-hal yang kecil dan aman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah begini. Kita lihat panggilan untuk tidak bersumpah, berkata jujur adalah sebagai sebuah kesaksian hidup, bukan sebuah beban. Sudah bayangkan betapa leganya orang-orang di sekitar kita kalau dia percaya dan dia tidak perlu menerka-nerka maksud perkataan kita. Mereka tahu bahwa jika kita berkata iya, maka iya yang sungguh-sungguh. Kalau kita berkata tidak, maka juga tidak yang sungguh-sungguh. Itu adalah sebuah kesaksian yang sangat powerful tentang Kristus yang juga adalah sang kebenaran itu sendiri. Saudara, Yesus memanggil kita kepada standar yang integritas yang sangat tinggi bagi keluarga kerajaan surga. Kebenaran bukan hanya tentang tidak berbohong, tapi tentang hidup dalam kejujuran yang begitu konsisten, sehingga kita tidak perlu lagi bersumpah demi apapun juga. Tuhan menolong kita sekali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali mulut bibir kami lemah, kita berkata iya padahal tidak dan sebaliknya. Kita harus memberikan label sumpah. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau hati kami tidak jujur. Kau yang mengerti hati kami, Kau yang mengerti tujuan pikiran kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bisa sungguh-sungguh hidup berintegritas, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Berkatilah setiap hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.